Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam perjalanan dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian lama. Kita telah sampai pada kitab Yesaya pasal 29. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan mulai belajar dalam beberapa saat, tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali Saudara Terima Yosef. kasih Saudara Riyad. Kita telah berbicara di episode sebelumnya tentang Yesaya 28 dan karena waktu yang singkat, kita berhenti di ayat 22. Tetapi kita masih punya ayat 23 hingga 29 di akhir pasal 28. Mohon berikan ide tentang apa ayat-ayat ini? Mereka berbicara tentang tindakan disiplin Allah terhadap umatnya. Tuhan tidak bertindak sembarangan, tanpa rencana dan tujuan. Ia membawa perumpamaan petani. Ngomong-ngomong, petani adalah orang yang paling sederhana karena tidak memiliki banyak pengetahuan. Karena itu, dia berkata dalam ayat 26, mengenai adat kebiasaan yang telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Jadi, Tuhan mengajar petani itu. Lalu dia melakukan sesuatu bukan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan. Dia membawa kepada kita 3 perumpamaan petani. Tentu saja ada kembalinya atau sepadan dalam urusan Tuhan dengan urusan rakyatnya. Proses membajak itulah awalnya. Hal pertama yang dilakukan petani adalah membajak. Saya pikir terkadang Tuhan juga bersama kita bekerja dengan bajak. Dia membalikan tanah kita, menjungkir balikannya. Ini adalah urusan yang merendahkan hati tapi sudah disesuaikan, bukan tanpa tujuan. Persis seperti petani itu, apakah orang yang membajak untuk menabur, membajaknya terus-menerus? Sama sekali tidak terus-menerus, tapi dia punya tujuan. Setelah tanah dibajak dengan baik, dia mulai melakukan sesuatu yang lain. Dia menanam, kemudian terjadi proses selanjutnya. Dia menanam dan menanam berarti menempatkan orang tersebut di suatu tempat dalam keadaan, dalam suasana tertentu dengan hikmah ilahi. Jika petani melakukan hal ini, maka tentu saja Tuhan telah menempatkanku di tempat ini saat ini karena kebijaksanaannya. Setelah hasil panen telah matang, ia mulai proses lain yaitu perontokan. Namun tidak semua biji-bijian atau semua tumbuhan mempunyai penanganan yang sama. Seperti yang dia katakan, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Jintan adalah butiran yang sangat kecil sehingga tidak memerlukan kereta luncur. Karena itu tidak bisa berdiri dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Namun ada tongkatnya. Sebuah tongkat. Sebuah batang sedikit lebih besar dan tongkatnya sedikit lebih kecil. Jadi petani tahu cara menghadapi produk. Jadi berapa banyak Sesuatu lagi? dengan tongkat, sesuatu dengan kereta Tepat. luncur di perkebunan. Tepat. Kemudian tujuannya adalah untuk memisahkan sekam dari biji-bijian. Namun tidak semuanya ditangani dengan cara yang sama. Saya pikir Tuhan juga tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama, tapi Dia bijaksana. Barang siapa membutuhkan tongkat, maka ia menggunakan tongkat itu bersamanya. Siapapun yang membutuhkan tongkat, ia menggunakan tongkat itu bersamanya. Tuhan punya hikmat dari semua itu. Jadi hubungan disiplin Tuhan dan khususnya dengan bangsa Ya. itu di masa depan Benar, akan terjadi dengan hikmat Tuhan. tentu. Dia tahu kapan memberikan penghukuman Ya, atau melindungi mereka dari penghukuman itu. Ini adalah urusan disiplinnya Tuhan. benar. Baik. Saya juga punya pertanyaan di pasal ini sebelum kita lanjut ke pasal ke-29 untuk mengetahui arti dari beberapa kata sulit. Ya. Contoh di ayat 1, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim. Apa maksudnya mahkota kebanggaan para pemabuk Efraim? Efraim di sini
Di antara mereka ada orang-orang yang sombong, yang bermegah ketika mereka mabuk. Mereka tidak menyadari posisi mereka dalam menghadapi penghakiman dan murka. Jadi, apa yang akan Anda katakan tentang seseorang bahwa penghakiman akan menimpa dia dan dia mabuk? Sangat disayangkan. Baik. Saudara Yosef, saya akan beralih ke pasal 29. Dimulai dengan celakalah Ariel. Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru, mengepung engkau dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Sebelum saya meminta komentar, mohon jelaskan apa yang dia maksud dengan Ya. kata-kata itu. Saya perlu tahu arti Ariel dan arti dari perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Kata Ariel adalah kata Ibrani yang berarti singa Tuhan. Dan kota Daud yang dirujuk olehnya karena itu dia berkata, celakalah Ariel, ada kota tempat Daud berkemah. Kota Daud, yaitu Yerusalem, disebut Ariel. Namun kata Ariel mempunyai arti lain. Dan di sini, jadi bisa dibilang persetannya, saya tidak suka ungkapan ini dengan Alkitab, tapi seolah-olah di sini dia menggunakan arti lain yaitu perapian atau tungku. Dan ini menggambarkan dalam Yeskiel pasal 83 alat perunggu perapian bahwa itu adalah Ariel. Kita melihat hal ini pada akhir ayat 2. Aku akan menyisakan Ariel. Aku akan menyisakan Yerusalem. Sehingga orang mengerang dan mengaduh dan kota itu akan seperti perapian bagiku yang berarti api akan dibakar sebagai hasil dari murka Allah. Kata kedua yang harus kita ketahui di ayat 4, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Apa maksudnya? Berbisik di sini adalah kata-kata yang digumamkan. Itu menunjukkan bahwa manusia seperti Imam Eli yang mengira Hana sedang mabuk. Dia membisikkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti karena banyaknya kesusahan. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti karena banyaknya kesedihan dan penderitaan yang Yerusalem akan lalui. Baik, lalu Anda menyebutkan maksud dari Ariel adalah kota Yerusalem, singa Tuhan, atau akibat penghakiman akan menjadi seperti perapian Sebagai tungku. sebagai tungku ya. yang dinyalakan. Saya perlu tahu, mengapa ada penghakiman atas kota ini? Maksud saya sudah jelas dari ayat 9, pasal 29, ada penghakiman dan kesusahan atas kota ini. Mengapa ada kesusahan di kota ini? Faktanya ketika kita membaca sisa pasal ini kita akan melihatnya apa yang menyebabkan murka Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Dengar, orang-orang tidak keberatan untuk merusak tanah dan memenuhi ketetapan itu. Tuhan tidak dapat bertahan sama sekali terhadap kejahatan dan pertemuan yang kusyuk. Ini terjadi di awal Yesaya pasal 1. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejian bagiku. Aku tidak tahan dengan pestamu, lihat apa yang dikatakan di ayat 1 ini. Bila tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Perayaan apa? Apakah Tuhan senang dengan pesta mereka dan semua yang mereka pikirkan? Hanyalah diri mereka sendiri dan tidak ada perhatian pada Tuhan. Saat Anda membaca Injil Yohanes, Anda akan menemukan beberapa kali ada hari raya orang Yahudi. Ya, Meskipun hari raya ini mereka disebut milik hari raya Tuhan. yang ditetapkan Tuhan. Hari raya Tuhan, namun sayangnya Tuhan seolah tidak menemukan apapun untuk memuaskan hatinya. Untuk kepentingan mereka. Mereka mengeluarkannya, kepentingan mereka. Inilah yang membuat Tuhan murka. Saya pikir ketika kita mencapai ayat yang ke-13, itu akan menjelaskan kepada kita betapa Tuhan tidak dapat menanggung keadaan ini. Bahwa nama Tuhan ada di lidah Anda, tapi hati Anda jauh darinya. Jauh, karena itu, murka dan penghakiman menimpa manusia yang banyak menyebut nama Tuhan dalam pembicaraan mereka dan hati mereka sama sekali menjauh atau melakukan apa yang membuat Tuhan murka. Baik, kita akan menyaksikan laporan kemudian kembali untuk melanjutkan studi. Biarlah tahun demi tahun, perayaan-perayaan silih berganti. Setahun berlalu setelah 1 tahun. Pesta berlalu dan pesta pun tiba. Segalanya bergulir dan waktu berlalu secara otomatis. Tapi ada penghakiman yang akan datang, itu perlu perhatian dan ada suara. Bagi orang berdosa,
menjauh dari Tuhan yang menolak rahmat-Nya. Sebab murka Allah itu nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kekelaliman. Dan seiring berlalunya hari mendekatkan hari kemurkaan, para pencemooh berkata, segala sesuatu tetap seperti semula sejak awal penciptaan. Di mana penghakiman? Di mana hari Tuhan? Jawabannya adalah setahun berlalu dan 1 tahun pun tiba, dan kemarahan dan penghakiman harus datang secara tiba-tiba. Saudara Yosef untuk melanjutkan kata-kata ini, ayat 5 berkata, akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, ia berbicara tentang musuh yang akan mengepung Yerusalem. Apakah Tuhan mengumpulkan mereka di sini untuk menghancurkan Yerusalem atau dia mengumpulkan mereka untuk menghancurkan mereka? Saya ingin tahu penjelasan ayat 5 ini. Ya, tentu saja tujuannya adalah mendisiplinkan masyarakat. Mereka akan melakukan pekerjaan ini secara nyata. Tetapi saya yang saleh akan berseru kepada Allah sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Dan Tuhan akan menjawab. Perubahan dan keselamatan akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang akan percaya. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, walaupun musuh menyebabkan kesusahan bagi mereka dan Yerusalem bagaikan perapian. Namun seketika, tiba-tiba pemandangannya akan berubah. Di sini dijelaskan pembicaraan pada ayat yang ke-7 seperti seorang pemimpi. Siapa yang bermimpi bahwa dia akan makan makanannya, lalu dia bangun. Dia tidak Dia akan tidak menemukan menemukan makanannya. Menurut saya kata-kata ini bisa saja terlihat di pasal sebelumnya, yaitu pasal 28 ayat 21, ekspresi yang bagus dikatakan untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Ajaib pekerjaannya itu menjelaskan bahwa karyanya tidak dapat dijelaskan. Pekerjaannya tidak dapat dipahami. Bagaimana Tuhan akan membalikkan kekalahan yang pasti menuju kemenangan yang telak? Bagaimana caranya? Ini adalah perbuatannya yang aneh. Ketika Tuhan campur tangan, baik dalam berkat atau penghakiman, dalam keselamatan atau penghakiman, dia melakukan suatu pekerjaan yang di sini disebut pekerjaan aneh, artinya tidak bisa dijelaskan. Siapa sangka bahwa di dalam salib Kristus ada kekalahan terakhir bagi setan? Siapa sangka musuh berpikir bahwa dia mendapatkan kemenangan saat Tuhan Yesus dikuburkan dan batu itu disegel. Kemudian pekerjaan itu diserahkan kepada iblis dan dia dikalahkan. Hal yang sama juga terjadi di sini. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, kekalahan pasti akan terjadi pada rakyat yang direndahkan. Dan di sini dikatakan suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Ayat 4, jadi demikian saya pada saudara-saudara Yusuf. Ketika dipermalukan, Yusuf berkata kepada mereka, saya Benar. Yusuf. Selesai. Benar. Dan itu tentu saja setelah mereka melewati hari penebusan, hari kehinaan, Tepat. untuk memasuki berkat-berkat dari hari raya pondok daun, kerajaan Baiklah. milenial. Baiklah. Pastinya hadirin punya pertanyaan, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya memiliki pertanyaan dari ayat yang ke-11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu, membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan kitab yang tersegel ini. Apa yang dimaksud dengan kitab yang tersegel itu dan kepada siapa ditujukan? Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Semua firman Tuhan untuk bangsa ini menjadi seperti dia membawa perumpamaan ganda. Buku tersegel untuk seorang yang tahu membaca. Aku berkata kepadamu, ambillah dan bacalah. Anda Tersegel. akan mengatakan pada saya tidak dapat membacanya kan buku itu tersegel. Atau Anda tidak tahu cara membaca dan bukunya terbuka. Lalu saya akan berkata, Ya, baca. Lalu Anda berkata pada saya, maafkan aku tidak bisa membaca. Faktanya mengenai bahasa ini Alkitab telah dimateraikan dan mereka menjadi tidak mampu untuk membaca. Mengapa? Sebanyak kebutuhan yang menghakimi. Apakah Benar. Tuhan punya kebutuhan yang menghakimi? Ya. Kita banyak membaca hal ini misalnya di Roma pasal yang pertama. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi ada kebutaan yang menghakimi. Kepada siapa? Kepada mereka yang diberi cahaya, tapi mereka menolaknya. menolaknya. Mereka membenci dan menolaknya. Karena itu, kita akan membaca tentang alasannya mengapa kebutaan yang menghakimi ada dalam ayat 13. Oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Jika kita pindah untuk sesaat, Yesaya 29 kita mengatakan bahwa kitab Wahyu dan perjanjian baru yaitu Wahyu Yesus Kristus. Untuk berapa banyak orang Kristen buku ini tertutup atau terbuka tapi sayangnya mereka tidak mau membaca.
Namun ini karena hilangnya kitab Tuhan tidak diberikan pada kita oleh Tuhan untuk menutupnya dan tidak membacanya. Namun kitab Wahyu dimulai dan diakhiri dengan berkah bagi yang membaca dan menyimpannya. Kata-kata nubuatan. Dia sebuah wahyu, Wahyu bukan Yesus. sesuatu yang disembunyikan. Tepat. Seringkali saya pergi ke tempat-tempat di mana mereka mengatakan, betapa jarangnya kitab Wahyu dipelajari, bahkan para pemimpin agama di gereja-gereja. Tidak. Mereka bilang itu kitab tersegel, tidak ada yang bisa memahaminya. Buku Ini tersegel adalah bagi sebuah mereka. wahyu. Karena mereka tidak mau. Anda menyebut ayat 13 sebagai alasan mengapa mereka tidak mengerti. Dituliskan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya ingin tahu kata-kata ini tentang hati dan mulut. Mohon beri saya gambaran tentang keselarasan antara hati dan mulut dalam beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara ayat, sebenarnya saya melihatnya dalam ayat-ayat ini, maksud saya, jejak itu yang meyakinkan kita bahwa kitab ini adalah kitab Tuhan. Mengapa? Tidak ada buku yang melucuti hati manusia dan mengungkap kepalsuan orang-orang seperti Alkitab. Menurut ayat ini menjelaskan kepada kita dengan tepat orang-orang yang beragama dan betapa banyaknya jumlah mereka di setiap zaman dan negara. Apa yang dilakukan orang beragama? Mereka melakukan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Seberapa banyak omongan yang orang beragama katakan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dia benar-benar jauh dari Tuhan dan hati Tuhan. Saya rasa tidak ada orang yang dapat menjelaskan kepada kita kebenaran tentang hati manusia yang rusak seperti itu. Alkitab, oleh karena itu dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu dan hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan sebagaimana Tuhan mengetahui hati. Tidak ada deskripsi yang lebih baik bagi hati manusia beragama yang jahat seperti deskripsi yang disebutkan di sini yang dikutip oleh Kristus dalam Injil Matius pasal 15 dan Markus 7. Ayat 15 berbicara tentang celaka yang lain dan kesengsaraan yang menimpa bangsa ini. Kepada siapakah kemalangan ini akan menimpa, Saudara Yosef? Kepada orang-orang yang bersembunyi dari Tuhan berpikir bahwa mereka dapat melakukan sesuatu sementara dia tidak mengetahuinya. Yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Seperti yang kita katakan, mereka peduli dengan penampilan luar yang dilihat orang. Tapi apa yang Tuhan lihat? Ya ampun, jangan repot-repot. Jadi ini, betapa kamu mutarbalikkan segala sesuatu, ayat 16. Ya. Dan aku terkadang, sudah lama sekali sedang membaca secara tidak sengaja, hayalanmu. Memang, itu adalah penyimpangan dan hayalan Mereka tertipu. yang berpikir, Tertipu. ya benar sekali. Jadi dia yang berpikir bahwa Tuhan tidak dapat melihatku ketika aku berada di dalam gelap. Dia menyimpang dan tertipu. Saudara Yosef, ayat 17 memulai bagian baru, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Mohon berikan gambaran tentang bagian awal dari ayat 17 ini, Saudara Yosef. Ayat 17 sampai akhir pasal memperluas ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 memberitahu kita bahwa ini akan terjadi suatu saat secara tiba-tiba, yaitu dari kekalahan pasti menuju kemenangan besar. Bagaimana hal itu terpenuhi? Dia menjelaskan kepada kita, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Jadi Tuhan akan bekerja di bangsa ini. Di sini maksudnya bukan hanya ladang dan tanah saja. Tentu saja, ini akan terjadi juga mengenai alam. Namun, yang dia maksud di sini adalah hati mereka yang adalah hutan belantara. Itu akan menjadi taman yang menghasilkan buah yang besar bagi Tuhan. Semua itu akan terjadi dalam sekejap, tiba-tiba dalam waktu singkat. Karena itu, ia berkata, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang mencemooh akan habis, yang adalah nabi palsu. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Jadi perluasan perubahan mendadak yang akan terjadi yang dituntut dari manusia menjadi rendah hati dan bertobat, dan Tuhan tidak memiliki masalah yang sulit setelahnya. Benar. Dia bisa menyelamatkan. Hal ini menarik perhatian saya bahwa dalam waktu singkat Tuhan dapat membalikan keadaan. Benar. Sebentar lagi Tuhan mampu membalikan keadaan. Yang paling menakjubkan perubahan keadaan dalam sekejap adalah pencuri di kayu salib. Ketika dia mengutuk dan mencemooh Kristus di pagi hari, sebelum tengah hari, dia telah diselamatkan. Sebelum matahari terbenam, dia berada di surga. Secepat itu Tuhan bisa menyelamatkan dan mengubah manusia. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Halo semuanya. Di awal pasal 29 ayat yang pertama, ada penilaian terhadap Ariel. Kami ingin tahu siapakah Ariel itu. Dan apa penghakiman yang akan terjadi terhadap Ariel. Arti nama Ariel adalah singa Tuhan. Dan kedua suku Yehuda dan Benyamin yang dimaksud di dalamnya dari sisa umat Tuhan. Tentu saja Ariel di kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Saudara Yosef? Ya, kota Yerusalem. Benar. Tepat. Kata-kata di ayat 11 tentang apa yang disebut dengan kitab yang tersegel atau kata-kata yang termaterai. Apa maksudnya kata-kata yang disegel kepada orang-orang yang mendengarkan kata-kata itu? Kitab yang tersegel itu seluruhnya adalah firman Tuhan dan itu tidak dimateraikan, tetapi karena Alkitab telah dimateraikan bagi mereka dan juga mereka tidak melihat, jadi itu sudah tersegel. Tetapi memang demikian adanya, diumumkan kepada semua orang. Jadi bukan dimateraikan, tetapi mereka lah yang Mereka dimateraikan. dimateraikan untuk mendengarkan. Saudara Nah, Yosef? kita dapat menambahkan ayat 10 di dalamnya yang berbunyi, sebab Tuhan telah membuatmu tidur nyenyak. Matamu yang di para nabi telah dipejamkannya kebutaan yang Dan menghakimi. seperti Anda katakan, kebutaan yang Benar. menghakimi. Ini bukan tindakan pertama Tuhan. Tidak, Ini kasus yang terlambat setelah ada yang menolak panggilan dan suara Tuhan Benar. yang berulang-ulang. benar. Baik. Ada kata-kata tentang ayat 13. Tentang orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mulutnya, sedangkan hatinya jauh daripada Tuhan. Apa yang ingin dia sampaikan di bagian ini tentang mendekatkan diri kepada Tuhan? Gambaran dalam ayat tersebut adalah tentang orang beragama yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya saja. Namun hatinya begitu jauh dari Tuhan. Lalu apa masalahnya dalam beragama? Setidaknya dalam hal yang tampak dan terhormat, apa masalahnya di sini? Soal manusia beragama, kelihatannya ia terlihat religius di hadapan manusia, namun hatinya jauh dari Tuhan. Artinya Benar. terpisah dari Tuhan. Benar. Siapakah yang dapat memberiku hati yang baru? Tuhan Yesuslah yang pasti mampu memberikan hati yang baru. Benar, Saudara Yosef. Ya, Tuhan benci kemunafikan. Ketika saya rusak, saya berkata kepada Tuhan bahwa saya rusak. Dia menerima saya, mengubah dan menyelamatkan saya. Namun untuk datang kepadanya dengan tuntutan dan kebanggaan, Tuhan benci kesombongan dan kemunafikan. Dia menghapuskan semua masalah ibadah yang tampaknya berasal dari hati yang rusak. Benar. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati. Pemirsa terkasih, di episode ini kita telah belajar bahwa tidak cukup kita hanya menghadap Tuhan dalam penampilan terhormat, dalam ibadah yang terorganisir, dalam beberapa kata terhormat, sehingga kita dapat menghormati Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Namun Tuhan melihat melebihi kata-kata. Tuhan ingin melihat hati yang mengasihi Dia, hati yang takut padanya, hati yang memandangnya secara sembunyi-sembunyi dan di muka umum. Tuhan tidak pernah tertipu dengan kesalehan yang tampaknya nyata, namun Tuhan mencari hati yang murni, yang mencintai dan takut padanya. Dan hati ini tidak datang dari manusia. Jika Anda ingin membersihkan hati Anda tidak akan bisa. Ini hanya berasal daripada Tuhan. Dan iman yang tulus kepada Kristus. Kristus dapat mengubah Anda dalam sekejap. Satu saat hutan belantara bisa menjadi taman, dari lahan terlantar hingga kebun yang subur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. وقتي لما تكون صعبة حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة وقتي لما تكون صعبة حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب
وقتي لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل وقتي لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع يا يسوع يبقى عندك مصطفى انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع يا يسوع يبقى عندك مصطفى يبقى عندك مصطفى يبقى عندك مصطفى Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.